Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar matematika meskipun dalam kondisi daring. Nah, untuk pertemuan hari ini kita sudah memulai bab baru ya teman-teman ya. Bab baru kita ini adalah fungsi kuadrat. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai grafik fungsi kuadrat. Silahkan teman-teman dipersiapkan buku catatannya, kemudian penggaris, kemudian pensil dan spidol warna ya. Jadi nanti silahkan sambil didengarkan juga sambil ditulis. Nah, kita mengenal apa itu fungsi kuadrat terlebih dahulu. Jadi fungsi kuadrat itu adalah suatu fungsi yang memiliki satu variabel dengan pangkat tertinggi 2. Jadi ini masih ada hubungannya dengan persamaan kuadrat, tapi di sini dia membentuk sebuah fungsi ya teman-teman ya. Bentuk umumnya seperti ini. Jadi kalau ada fungsi itu adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, di sini ada contoh fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Jadi di sini hanya punya satu variabel yaitu x dan pangkat tertingginya adalah 2. Ada lagi contoh di sini fx sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi x ya. Meskipun di sini c-nya sama dengan 0, tapi dia masih merupakan fungsi kuadrat ya, karena ada satu variabel dan pangkat tertingginya adalah 2. Nah, di sini ada sebuah soal. Jadi kalian diminta untuk mencari nilai fungsi kuadrat jika diketahui fx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 10. Carilah f7, f negatif 2, dan f0. Caranya seperti ini. Kita akan mencari yang pertama yaitu f7. Langkah yang pertama kalian tulis dulu ya fungsi kuadrat yang diketahui di sini, yaitu fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 3x dikurangi 10. Selanjutnya kita cari f7, artinya x kita ganti 7 ya teman-teman ya. Jadi di sini kita mencari nilai x yang sama dengan 7, maka kita ubah di x di dalam fungsi ini dengan 7. Maka di sini adalah 7 pangkat 2. Di sini saya tuliskan kurung supaya mempermudah ya teman-teman ya. Dan ini menunjukkan bahwa dia adalah substitusi dari x-nya tadi. 7 pangkat 2 dikurangi 3x, artinya 3 kali x, maka 3 kali 7 kemudian dikurangi 10. Kita kerjakan dulu yang perpangkatannya. 7 pangkat 2 itu adalah 49 dikurangi 3 kali 7 itu 21, masih dikurangi 10. Maka kita dapatkan f7-nya adalah 18 ya. Nah, kita sudah temukan bahwa nilai f7-nya itu 18. Mudah ya. Lanjut ke yang B. Di sini kita diminta mencari f negatif 2. F negatif 2 di sini masih sama, kita tuliskan dulu ya fungsi kuadratnya. Nah, kita cari f negatif 2. Maka x-nya kita ganti negatif 2. Apapun yang ada di fungsi kuadrat yaitu x-nya kita ubah menjadi negatif 2. Yang pertama dulu di sini, maka negatif 2 pangkat 2 ya, jangan lupa untuk dikurung. Kemudian 3 kali negatif 2 masih kita kurangi 10. Kita kerjakan yang perpangkatan dulu. Negatif 2 pangkat 2 itu 4, kemudian dikurangi 3 kali negatif 2 itu negatif 6. Kalau menuliskan negatif itu harus diberi tanda kurung ya. Kemudian dikurangi 10. Ini f negatif 2. Nah, di sini ada negatif yang bersanding ya teman-teman ya. Negatif ketemu negatif itu positif, maka 4 plus 6. Ya, jadi sudah melebur menjadi plus, dikurangi 10. 4 ditambah 6 kurangi 10 itu sama dengan 0. Jadi kita dapatkan nilai f negatif 2 itu adalah 0. Dan yang terakhir ini f0. F0 di sini maka masih kita tulis dulu ya fungsinya. Kita cari f0-nya, x-nya kita ganti 0, maka 0 kuadrat dikurangi 3 kali 0 dikurangi 10. Kita kerjakan yang perpangkatan dulu. 0 pangkat 2 itu 0, dikurangi 3 kali 0 itu juga 0, dikurangi 10. 0 kurangi 0 kurangi 10 itu negatif 10. Jadi kita dapatkan nilai dari f0 adalah negatif 10. Cukup mudah ya. Nah sekarang kita
mulai menggambar grafik fungsi kuadrat ya teman-teman ya. Jadi dalam fungsi kuadrat itu dapat digambarkan ke dalam koordinat kartesius sehingga diperoleh suatu grafik fungsi kuadrat. Nanti grafik itu akan membentuk sebuah seperti parabola, maka kita sering sebut grafik fungsi kuadrat itu sebagai grafik parabola. Jadi nanti bentuk dari grafik fungsi kuadrat itu adalah parabola, maka dinamakan grafik parabola. Nah, kita mulai dengan menggambarkan grafik fx sama dengan x pangkat 2 dulu ya. Nah, di sini kita harus tentukan dulu beberapa titik yang dilewati oleh fx sama dengan x pangkat 2. Nah, langkah yang pertama, kalian gambar dulu tabel ya. Ini untuk mencari titik-titik yang akan dilewati grafik ini. Nah, di sini ada x, ada fx atau nama lainnya adalah y karena kan dalam titik itu kita butuh x, y gitu ya. Nah, untuk X ini kita bebas memilih ya teman-teman ya, bebas memilih angka atau bilangan. Tapi di sini Miss ini memberikan angka yang cukup simpel atau sederhana saja, yaitu negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Selanjutnya kita cari pasangan dari masing-masing X ini ya, yaitu kita mencari Y-nya. Caranya bagaimana? Kita mulai dari yang pertama ya. Di sini kan X-nya negatif 2. Nah, padahal fungsinya tadi adalah fx sama dengan x pangkat 2. Maka kita cari f negatif 2 atau x kita ganti dengan negatif 2. Hasilnya adalah di sini negatif 2 pangkat 2. Negatif 2 pangkat 2 itu adalah berapa? 4. Maka pasangan dari negatif 2 itu adalah 4. Jadi kita dapatkan titik negatif 2,4. Udah ya. Selanjutnya untuk negatif 1 masih sama nanti caranya ya. Jadi di sini nanti teman-teman tinggal mengganti negatif 1. Negatif 1 sehingga kita dapatkan Y-nya nanti 1. Nanti bisa ditulis sendiri ya di bukunya ya. Nah, kita dapatkan titiknya itu adalah negatif 1,1. Untuk X yang sama dengan 0 juga sama. X-nya kita ganti 0, kemudian substitusikan ke X pangkat 2. Maka kita dapatkan 0. Jadi kita peroleh titik 0,0. Untuk titik X sama dengan 1. Nah, di sini kita substitusikan X yang sama dengan 1 ya teman-teman ya. Maka di sini kita ganti X-nya jadi 1. Maka 1 pangkat 2 itu adalah 1. Jadi kita dapatkan pasangannya 1 itu juga 1. Sehingga kita peroleh titiknya adalah 1,1. Untuk yang X yang sama dengan 2 juga sama. Nanti tinggal diubah saja F2. Maka kita akan peroleh 4. Sehingga kita dapatkan titik 2,4. Nah, inilah kita sudah memperoleh 5 titik ya yang akan siap kita gambar di dalam bidang koordinat kartesius. Nah, langkah yang kedua, gambarkan titik-titik yang kalian peroleh tadi pada bidang kartesius, kemudian dihubungkan. Tadi titik yang pertama itu adalah berapa? Negatif 2,4 ya. Jadi X-nya negatif 2, Y-nya 4, maka bertemu di sini. Ini adalah negatif 2,4. Selanjutnya negatif 1,1 di sini ya. Kemudian 0,0 itu ada di tengah-tengah. Kemudian 1,1 berarti X-nya 1, Y-nya 1 bertemu di sini. Itu 1,1 dan yang terakhir adalah 2,4 ada di sini. Itu ya. Selanjutnya kita hubungkan titik-titik ini ya. Kita hubungkan menjadi bentuknya seperti ini teman-teman. Inilah grafik dari fungsi fx sama dengan x pangkat 2. Nah, ini adalah bentuknya parabola ya. Jadi ini grafiknya membentuk parabola. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, sekarang kita gambarkan grafik fungsi fx sama dengan negatif x kuadrat. Kalau tadi kan fx sama dengan x kuadrat, sekarang kita beri negatif ya di depan ya. Nah, apakah nanti berbeda? Kita coba lihat. Yang pertama masih sama, kita tentukan beberapa titik ya dari grafik yang nanti akan dilewati di sini. Fx sama dengan negatif x kuadrat. Langkah yang pertama masih sama ya teman-teman, buat tabel dulu. Ada X dan ada fx atau Y. Untuk X-nya ini bebas dipilih ya, bebas memilih. Di sini misalnya memilih negatif 2 sampai 2 ya. Kemudian kita cari pasangannya masing-masing.
Nah, caranya X sama dengan negatif 2 dulu ya di sini ya. Nah, kita substitusikan ke fungsinya tadi. Fungsinya kan fx sama dengan min X kuadrat. Nah, maka kita ganti X-nya menjadi negatif 2. Hati-hati di sini ada negatif, maka kita tulis negatif juga ya. Jadi, negatif X-nya kita ganti negatif 2 kuadrat. Jadi, di sini negatif itu miliknya ini ya teman-teman ya. Negatif 2 pangkat 2 itu adalah 4, maka hasilnya adalah negatif 4. Jadi pasangannya negatif 2 itu adalah negatif 4. Sehingga kita dapatkan titik yang pertama ini negatif 2, negatif 4. Untuk negatif 1 nanti juga sama ya, silahkan teman-teman bisa menuliskan di bukunya. Nanti akan kalian peroleh negatif 1, sehingga kita dapatkan titiknya itu adalah negatif 1, negatif 1. Untuk 0 juga sama, jadi kalau 0 tinggal substitusikan saja 0, maka nanti akan diperoleh y-nya itu juga 0. Sehingga kita peroleh titik 0,0. Nah, untuk 1 di sini X sama dengan 1, kalian tuliskan saja fungsinya tadi fx sama dengan negatif X kuadrat, X-nya kita ganti 1. Negatif ini tetap kita tulis ya. 1 kuadrat itu adalah 1, maka kita peroleh F1 itu negatif 1 ya. Negatif itu dari sini depan. Kan 1 kuadrat itu, nah ini hasilnya 1. Itu ya, berarti negatif 1. Sehingga kita peroleh titiknya yang selanjutnya itu adalah 1, negatif 1. Kemudian untuk 2 nanti bisa dihitung, Mas pasti akan memperoleh negatif 4. Sehingga titiknya adalah 2, negatif 4. Itu ya. Selanjutnya, kita tadi sudah dapatkan 5 titik ya teman-teman. Tinggal kita gambarkan saja di bidang kartesius. Untuk yang pertama itu adalah negatif 2, negatif 4 ya. X-nya negatif 2, Y-nya negatif 4, maka berada di sini. Ini yang pertama. Untuk titik yang kedua itu negatif 1, negatif 1. X-nya negatif 1, Y-nya negatif 1, bertemu di sini. Nah, ini adalah negatif 1,1, kemudian 0,0, dan 1, min 1 itu berarti X-nya 1, Y-nya negatif 1 di sini. Nah, ini 1, negatif 1, dan yang terakhir adalah 2, negatif 4. Itu ya, tinggal kita hubungkan. Nah, ketika menghubungkan ini bisa ya diperpanjang ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya itu apa ya, fungsi itu tidak hanya dilewati oleh negatif 2 sampai 2, tapi sebenarnya tak terhingga. Jadi ini kita bisa perpanjang. Maka ini fungsinya adalah fx sama dengan min X kuadrat ya. Jadi di sini min X kuadrat. Jadi ada perbedaannya. Kalau tadi terbuka ke atas, ini terbuka ke bawah. Gitu ya. Nah, sekarang teknik menggeser grafik fungsi kuadrat ya teman-teman ya. Silakan ini bisa ditulis dulu. Jadi langkah menggeser grafik fungsi kuadrat itu yang pertama gambar dulu Y sama dengan fx sebagai grafik awal. Dan yang kedua, nah ini untuk A yang bilangan positif, grafik Y itu sama dengan fx ditambah A, itu artinya kita menggeser grafik Y sama dengan fx itu sejauh A ke arah atas sumbu Y. Jika nanti dikurangi A, maka nanti menggeser grafik Y sama dengan fx sejauh A ke arah bawah sumbu Y. Untuk lebih jelasnya, kita gambar saja ya, atau kita lihat contohnya. Nah, misalkan ini ya teman-teman ya, kita diminta untuk menggambarkan grafik X kuadrat ditambah 3 sama X kuadrat dikurangi 3. Langkah yang pertama, kita lihat dulu di sini kan hasil dari fx sama dengan X kuadrat ya. Kita jangan melihat plus 3 dulu. Kita lihat fx sama dengan X kuadrat. Tadi kita sudah menggambar bahwa fx sama dengan X kuadrat kan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita akan mencari seluruhnya. Fx sama dengan X kuadrat ditambah 3. Karena ditambah 3, maka nanti bergeser ke arah atas sejauh berapa? 3. Jadi karena ditambah 3 di luar, maka ini kita bergeser ke arah atas sejauh 3 gitu ya. Nah, yang pertama dulu ini ya, titik ini itu akan bergeser ke arah atas sejauh 3 ya. 1, 2, 3. Oh, titiknya berada di sini. Untuk titik yang kedua juga bergeser ke atas sejauh 3. 1, 2, 3. Oh, berarti di sini. Untuk yang tip 0, nah ini juga bergeser ke arah atas sebanyak 3. 1, 2, 3. Itu ya. Dan titik ini juga 1, 2, 3. Berarti di sini, berubah di sini. Dan yang terakhir titik ini juga berubah menjadi 1, 2, 3 ada di sini. Selanjutnya kita hubungkan. Nah, ini adalah
grafik dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 3. Jadi berubahnya hanya bergeser ke arah atas ya, dari awalnya seperti ini. Mudah ya. Sekarang kalau dikurangi 3 teman-teman. Kalau dikurangi 3 berarti kita bergeser ke mana? Ke bawah ya, ke bawah sumbu Y sejauh 3. Kita hitung ya, coba dari titik ini 1, 2, 3. Berarti di sini ya. Kemudian titik yang kedua 1, 2, 3 di sini. Yang ketiga 1, 2, 3. Berarti di sini. Yang keempat 1, 2, 3. Titiknya di sini. Dan yang terakhir 1, 2, 3. Titiknya ada di sini, tinggal kita hubungkan. Nah, dia bergeser ke arah bawah sejauh 3 satuan. Inilah fungsi dari fx sama dengan x kuadrat kurangi 3. Cukup mudah ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut saja. Nah, kalau ini untuk yang kedua ya teman-teman ya. Untuk yang kedua, teknik menggesernya ini ganti. Kalau tadi kan di sumbu Y, sekarang kita ke sumbu X. Nah, nanti kita gambar dulu Y sama dengan fx sebagai grafik awal. Jika nanti teman-teman menemui grafik Y sama dengan F, kemudian X-nya ditambah B yang di dalamnya ditambah B, artinya itu grafik Y sama dengan fx bergeser sejauh B ke arah kiri sumbu X. Tapi kalau nanti dikurangi, maka bergeser sejauh B ke arah kanan sumbu X. Kita coba ya teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya grafik awalnya itu adalah X pangkat 2. X pangkat 2. Selanjutnya kita diminta mencari X tambah 3 kuadrat. Kalau tadi kan yang ditambah di luar, kali ini yang di dalam teman-teman, di dalam kuadrat. Nah, seperti ini kita coba gambar ya. Karena ditambah 3, maka ini bergeser ke arah kiri sumbu Y, sumbu X sejauh 3. Kita mulai dari sini ya. 1, 2, 3. Oh, berarti titiknya di sini. Yang ini 1, 2, 3. Titiknya di sini. Yang ketiga 1, 2, 3 ada di sini. Yang terakhir, yang keempat 1, 2, 3. Oh, berada di sini. Dan yang terakhir 1, 2, 3 ada di sini. Kita hubungkan saja. Nah, ini grafiknya bergeser ke kiri sejauh 3 ya teman-teman ya. Ini adalah fungsi dari mohon maaf ini bisa diganti ya nanti ya. Ini fungsinya adalah fx sama dengan x tambah 3 dikuadratkan. Ini jadi keliru ya teman-teman ya, minta tolong bisa diganti ini. Selanjutnya kita cari yang fx sama dengan x kurangi 3 pangkat 2 ya teman-teman ya. Dari awalnya itu adalah fx sama dengan x kuadrat, di dalamnya kita kurangi 3 ya, dikurangi 3 maka bergeser ke arah kanan sejauh 3. Kita mulai 1, 2, 3 ini ya. Kemudian ini 1, 2, 3 ada di sini. Yang ketiga 1, 2, 3 ada di sini. Kemudian ini titik ini 1, 2, 3 ada di sini. Yang terakhir 1, 2, 3 ada di sini. Kita hubungkan saja. Nah, ini adalah fx sama dengan x dikurangi 3 dikuadratkan. Ini juga minta tolong diganti ya, diganti dengan ini. Cukup mudah ya teman-teman ya. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Silahkan teman-teman bisa mengulangi kembali ya, mengulangi kembali videonya. Kemudian ada beberapa soal yang bisa kalian coba sebagai bahan latihan. Ya, itu saja dari Miss Ni. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.